Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Stefani dengan NIM C1C019-012, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang piutang dan pinjaman yang diberikan. Seperti biasanya, materi yang akan saya sampaikan ini merupakan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu definisi dari piutang. Piutang atau dalam bahasa Inggris sering disebut AR atau account receivable, yang pengertiannya bisa diterjemahkan sebagai salah satu jenis transaksi akuntansi yang berkaitan dengan penagihan kepada konsumen yang telah berhutang. Secara umum, piutang adalah sejumlah pinjaman yang terjadi karena penjualan barang atau jasa secara kredit, atau sejumlah pinjaman seseorang kepada orang lain yang dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Pengertian piutang dalam akuntansi lebih dipersempit, yaitu salah satu unsur dari aktiva lancar, itu aset ekonomi yang mudah dicairkan dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, dan pemberian kredit terhadap debitur, yang pada umumnya diberikan tempo 30 hingga 90 hari untuk pembayarannya. Nah, adapun yang menjadi ciri-ciri piutang, yang pertama itu adanya nilai jatuh tempo, yang kedua adanya tanggal jatuh tempo, dan yang terakhir adanya bunga yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis piutang. Nah, jenis-jenis piutang ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada piutang usaha. Nah, piutang usaha adalah jenis piutang yang paling umum dimiliki oleh perusahaan. Transaksi yang paling umum yang menciptakan piutang usaha ini adalah penjualan barang, dagang, atau penjualan jasa secara kredit. Piutang dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Yang kedua yaitu wasal tagih, adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Yang terakhir yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah mencakup selain piutang dagang. Contohnya seperti piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi piutang. Klasifikasi piutang ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ada piutang dagang. Yang termasuk piutang dagang yaitu piutang usaha dan wesel tagih. Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin dengan rekening terbuka, sedangkan wesel tagih dikuatkan dengan janji tertulis untuk membayar transaksi jual beli yang telah dilakukannya. Yang kedua yaitu piutang bukan dagang. Yang termasuk piutang bukan dagang antara lain yang pertama, penjualan surat berharga atau kepemilikan selain barang dan jasa. Yang kedua, uang muka bagi para pemegang saham, kredit, direktur, pejabat, karyawan, dan perusahaan afiliasi. Yang ketiga, pembayaran di awal pembelian. Yang keempat, tuntutan atas kerugian atau kerusakan produk. Yang kelima, saham yang harus disetor. Yang keenam, dilakukan setoran untuk menjamin kontrak atau pembayaran biaya. Dan yang terakhir yaitu setoran kepada kreditur, perusahaan keperluan umum, dan serta lembaga lainnya. Nah, selanjutnya itu pengelolaan piutang. Nah, pengelolaan piutang ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada standar kredit. Perusahaan pada dasarnya harus mempertimbangkan standar minimal dan maksimal untuk setiap kelayakan kredit. Yang kedua, syarat kredit. Selain standar kelayakan pemohon kredit, perusahaan juga harus menentukan syarat kredit yang tepat sehingga tidak membebani perusahaan maupun peminjam. Dan yang terakhir yaitu pengumpulan piutang. Perusahaan juga harus menentukan kebijakan kredit yang lain seperti pengumpulan piutang dan skema apa yang harus dipertimbangkan bila penagihan piutang gagal dilakukan. Nah, dan yang terakhir yaitu pinjaman yang diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Nah, penyisian kerugian yang terdiri dari penyisian kerugian penurunan nilai aset keuangan, piutang retensi, tagihan bruto kepada pemberi kerja, nilai wajar piutang, dan semua konsentrasi risiko kredit atas piutang. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.